Shalom gereja Tuhan, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa semua diberkati Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan kita masih boleh beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin gereja Tuhan di rumah juga kaget karena tiba-tiba hari ini kita ibadah dengan live streaming. Tapi sama-sama kita akan datang sama Tuhan. Kita beribadah mungkin di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan nyata buat kita semua. Saat terindah di hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu, kami dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami percaya ada sukacita. Thank you Lord. Saat terindah, saat terindah, katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu kami percaya berkat melimpah ada padamu, kami dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Sekali lagi dengan iman kita katakan saat terindah, saat terindah kami percaya di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu, kami dipulihkan, ku dipulihkan, oh dibarui, dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Syandalayanamu kami percaya hadirat-Mu nyata, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Kami percaya Engkau hadir buat kami dimanapun kami berada, di rumah kami, mungkin di tempat pekerjaan kami. Kami percaya hadirat-Mu nyata. Syandala ya lamu, oh ya lama syandala ya lama, kira syandala ya lamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, oh. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan sudah berikan buat kami hari ini. Terima kasih buat semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang sudah Engkau berikan buat kami sampai detik ini, sampai hari ini. Ini semua oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan buat kami. Kami ada hari ini Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari kami beribadah. Kami mengingat akan hari Sabat untuk kami datang pada Engkau. Karena kami bersyukur untuk sepanjang hari yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau datang pada Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu mendengar firman Tuhan di hari Sabat ini. Walaupun mungkin situasi tidak mudah, kami harus beribadah secara live streaming seperti ini lagi. Ini semua kami percaya oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena rencana Tuhan yang begitu baik buat kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya, baik yang di rumah maupun dimanapun kami berada. Kami percaya berkat Tuhan juga mengalir buat kami semua Tuhan. Kemurahan Tuhan, pemulihan, kesehatan, kekuatan Tuhan juga nyatakan buat kami semua hari ini. Dan kami percaya ketika kami beribadah, kami taat pada Engkau Tuhan, maka kasih Tuhan juga melimpah buat kami. Pertolongan Tuhan masih nyata buat kami. Engkau Ebenezer, Engkau Immanuel, beserta dengan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu beribadah, memulainya bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Maka kasih Tuhan melimpah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan berkati berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita percaya bahwa walaupun kita beribadah secara live streaming, tapi dengan iman kita minta terus akan hadirat Tuhan. Kasih Tuhan melimpah buat kita. Kalau di samping kanan kiri kita ada suami, ada istri, atau mungkin ada orang tua kita, ada anak kita, katakan sama kanan kirimu, berkat Tuhan masih nyata buat kita. Kasih Tuhan masih nyata buat kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan, memandang wajah Tuhan yang begitu mengasihi kita semua. Haleluya. Thank you Lord. Kami percaya saat-saat indah seperti ini kami boleh datang pada Engkau, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirat Tuhan kami rasakan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Katakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu. Kami menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
Oh, ku rindu selalu dalam bait-baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin, amin. Saat indah, amin. Ku berhadapan denganmu, kami pandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa yang di rumah pun juga mengalami akan kuasa Tuhan, mengalami akan pertolongan Tuhan. Dan hari ini pun saya juga percaya bahwa kasih Tuhan terus melimpah buat kita semua ketika kita berjalan bersama Tuhan. Dan ketika pimpinan Tuhan nyata buat kita, kita berjalan bersama Tuhan, maka segala problema, segala masalah, segala yang tantangan yang kita hadapi, mungkin ibadah tidak bisa live, tidak bisa secara tatap muka, tapi tetap secara live streaming, tapi kita percaya kekuatan iman kita, semangat kita, sukacita dari Tuhan terus akan melimpah dan kita membuat kita semakin maju, mau hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik buat kami semua. Bila kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan dengan iman, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu pimpin setiap langkah kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Gandeng kami Tuhan, tuntun setiap langkah kami Tuhan.
Sehingga kami percaya ketika kami melangkah ke depan hari ini, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan sekalipun, kami tetap perlu Engkau Tuhan, menyertai kami, memimpin kami Tuhan, sehingga kami kuat, kami mampu berjalan bersama Tuhan, kami kuat, kami semangat, roh sukacita dalam diri kami, dan kami diurapi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami juga rindu mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Kami itu setia pada Engkau sampai akhir. Kapanpun, situasi apapun, kami perlu Engkau Tuhan menyertai kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tangkap firman Tuhan untuk kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Shalom. Kiranya kasih karunia dan berkat serta perlindungan penyertaan Tuhan selalu ada atas hidup kita. Kekasih Tuhan yang saya kasih, kita tidak lama lagi akan merayakan Natal. Pernak-pernik Natal mungkin sudah kita pasang di rumah kita. Mungkin kita temukan di mall ataupun di tempat-tempat tertentu, aksesoris Natal juga dipasang di situ. Yang jelas, saudara yang kasih Tuhan, bahwa berita Natal tetap up to date sampai hari ini walaupun terpaut zaman dan waktu yang berbeda. Sebagaimana bahwa berita kelahiran Mesias disampaikan ketika dunia dalam kegelapan, maka berita kehadiran dan kedatangan Kristus itu juga relevan dengan keadaan sekarang, di mana dunia sedang dalam kegelapan keadaan karena kondisi yang terjadi, karena pandemi yang sedang terjadi, yang berimbas kepada segi kehidupan yang lain, perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kehadiran Kristus akan mengubah dunia bisnis, dunia pemerintahan, dunia birokrasi. Kelahiran Mesias ataupun kehadirannya akan memulihkan dan membebaskan dunia dari pengaruh roh-roh kegelapan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan mau pulihkan keadaan hari-hari ini, maka Tuhan juga perlu memakai orang-orang yang Tuhan pilih. Sebagaimana pada waktu itu ketika Mesias lahir ke dunia, maka dia memilih seorang perawan. Tuhan memilih Maria. Yang sama ketika Kristus saat ini mau hadir secara pribadi dalam dunia kita. Dunia di mana saudara Tuhan tempatkan? Mungkin saudara ditempatkan Tuhan dalam dunia pendidikan. Mungkin saudara ditempatkan dunia dalam dunia seni budaya. Ataupun mungkin saudara ditempatkan Tuhan dalam dunia pemerintahan, birokrasi, politik. Disitulah Tuhan mau pakai saudara untuk memulihkan dunia, sehingga pengaruh dan ikatan kegelapan akan diputuskan, akan diselesaikan, sehingga perkenan Tuhan akan turun, akan nyata dalam dunia kita. Maka kita perlu melahirkan Kristus dalam dunia panggilan kita. Nah, mari kita akan belajar dari Maria, seseorang yang sederhana tapi dipilih Tuhan untuk melahirkan Kristus dalam dunia. Saya akan membacakan Alkitab di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 30 sampai 35. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah, silahkan membuka Alkitab saudara. Di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 30 sampai 35. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, apa yang dapat kita pelajari dari ayat yang kita baca tadi? Ketika malaikat menemui Maria, maka dikatakan bahwa Maria beroleh kasih karunia. Saudaraku yang kekasih, semua orang memerlukan yang namanya kasih karunia. Kasih karunia akan membuat kita mengalami hal yang berbeda dalam hidup kita. Saat seseorang mengalami kasih karunia Tuhan, maka ia akan mengalami kebaikan ilahi. Saudara kasih Tuhan, kata kasih karunia itu di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata charis. Nah, kata charis itu sendiri memiliki arti yang cukup beragam. Antara lain, charis punya arti yang pertama, kasih karunia. Charis juga punya arti dikasihi. Charis juga punya makna disukai. Dan charis juga punya arti mendapat hadiah. Dan kesemuanya itu dalam konteks secara ilahi. Mari kita melihat makna charis ini. Kekasih Tuhan, orang yang beroleh kasih karunia, maka ia akan dikasihi Tuhan. Hari itu Maria dikatakan beroleh kasih karunia. Malaikat berkata, salam hai engkau yang mendapat kasih karunia. Berarti artinya sebenarnya Maria dia dikasihi Tuhan, dan kasih Tuhan itu melimpah dalam hidupnya. Mungkin ada orang berkata begini, Maria kan orang miskin, mana buktinya kalau ia dikasihi Tuhan? Saudaraku yang kekasih, pada dasarnya kasih karunia tidak bisa diukur dari kekayaan yang dipunyai oleh seseorang. Mari kita perhatikan bahwa yang datang pada Maria itu bukan sembarangan. Dia adalah makhluk surgawi. Dia adalah malaikat, salah satu dari malaikat utama. Dia adalah Gabriel yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar. Kalau Maria ditemui oleh pribadi yang ilahi, maka kita dapat mengatakan bahwa ini adalah salah satu bukti adanya kasih karunia Tuhan bagi Maria. Maria mengalami yang namanya kelimpahan rohani. Dan kelimpahan rohani itu nampak dalam hidup Maria. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kelimpahan rohani ada dalam hidup seseorang, maka orang itu akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi boleh dikatakan bahwa Maria mengalami kasih karunia Tuhan, maka Maria hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah masa kasih karunia bagi gereja, bagi saudara, bagi orang percaya. Kenapa? Di tengah keadaan yang sulit seperti ini, percayalah, kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dijamin oleh Tuhan. Itulah kasih karunia. Pengertian kasih karunia itu juga punya makna dikasihi oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, Maria adalah orang yang disukai oleh Tuhan. Pada waktu itu Palestina berada di dalam jajahan Romawi. Nah, ketika orang Romawi ataupun kerajaan Romawi menjajah satu daerah, maka di situ budaya Yunani itu dipaksakan
untuk diterapkan di setiap daerah jajahan. Salah satu bukti yang dapat kita lihat adalah penggunaan bahasa Yunani di setiap daerah, termasuk di daerah Palestina. Maka kalau kita membaca sebenarnya Alkitab kita, Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Ibrani digunakan dalam peribadatan. Tapi dalam keseharian ketika orang bercakap-cakap, berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa Yunani. Dan itu memang dipaksakan oleh pemerintahan Romawi. Saudara, bukan hanya bahasa Yunani yang mereka paksakan digunakan, tapi budaya ataupun norma-norma ataupun pemahaman-pemahaman orang Yunani itu dipaksakan oleh pemerintah Romawi supaya terjadi di daerah jajahannya. Namun berbeda dengan Maria. Maria dia hidup menurut hukum Tuhan. Ketika budaya Yunani dipaksakan terjadi di daerah itu, Maria berani tampil berbeda. Dia hidup menurut hukum Tuhan, hidup sesuai dengan hukum Taurat. Nah, inilah yang membuat Tuhan suka dengan Maria. Kehidupan Maria disukai oleh Tuhan sehingga yang namanya perkenan Tuhan itu dialami oleh Maria. Nah, mari kita belajar di tengah dunia keadaan di mana sekularisme itu terjadi. Banyak orang hidup menurut apa yang mereka anggap baik. Mari kita belajar seperti Maria, hidup menurut hukum Tuhan, sehingga Tuhan suka dengan kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan suka dengan kita, percayalah maka perkenan Tuhan itu akan Anda alami dalam hidup saudara. Nah, makna kasih karunia juga berarti seperti mendapat hadiah dari Tuhan. Orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, ia seperti mendapat hadiah. Kalau kita perhatikan Maria, dia mendapat sesuatu yang luar biasa, yaitu Tuhan mau datang ke dunia memakai Maria. Maria jadi alat untuk kelahiran Mesias ke dalam dunia. Saudara, itu adalah hadiah terindah yang diterima oleh Maria. Percayalah, ketika kita hidup mendapat kasih karunia Tuhan, kita seperti diberi hadiah. Kekasih Tuhan yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, hari-hari ini adalah masa kasih karunia Tuhan bagi gerejanya. Percayalah, di tengah keadaan yang seperti ini, di mana kesukaran terjadi, pandemi, ataupun keadaan perekonomian yang lesu, Anda hidup dalam kasih karunia. Kebaikan dari Tuhan akan Anda alami. Walaupun keadaan menjadi sulit, tapi percayalah, perkenan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Nah, apa yang terjadi ketika perkenan Tuhan muncul? Apa yang terjadi ketika kasih karunia itu ada dalam hidup kita? Maria, Alkitab katakan, adalah seorang perawan. Saudara tahu, seorang perawan tidak mungkin dia melahirkan tanpa unsur laki-laki. Tapi Alkitab menulis dengan jelas bahwa Maria, dia mengandung seorang anak, dan itu tanpa unsur laki-laki. Roh Kudus yang turun dalam diri Maria. Apa yang kita pelajari dari hal ini? Natal berbicara bahwa ketidakmungkinan akan menjadi mungkin. Saudara yang kasih Tuhan, ketika hari ini mungkin kita merasakan yang namanya ketidakmungkinan dalam aspek hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, mari kita melihat bahwa Natal membawa pada kita satu pengertian bahwa ketidakmungkinan dapat diubah Tuhan menjadi mungkin ketika kasih karunia itu turun dalam hidup kita.
Natal adalah penjebolan ataupun terobosan ilahi, sehingga apa yang tak mungkin dapat menjadi mungkin dalam hidup kita. Sama seperti Elizabeth. Alkitab mengatakan Elizabeth itu mandul, dan yang kedua dia sudah tua, mati haid. Tak mungkin secara manusia ataupun secara medis untuk dia punya keturunan. Tapi ketika kasih karunia turun di dalam Elizabeth, apa yang tidak mungkin menurut medis semuanya menjadi mungkin. Hari ini mungkin saudara mengalami kelemahan. Secara medis mungkin dikatakan wah nggak mungkin. Tapi percayalah bahwa kasih karunia selalu lebih besar dari permasalahan apapun yang saudara alami. Percayalah bahwa kasih karunia akan membuka pintu sehingga apa yang tak mungkin dapat menjadi mungkin. Percayalah bahwa kasih karunia akan membawa saudara pada satu dimensi keadaan, membuat saudara menjadi satu pribadi yang berbeda. Saudara akan mengalami hal yang berbeda dalam hidup saudara. Semua karena karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun dalam Maria, maka terjadi terobosan ilahi. Sama ketika Roh Kudus turun dalam hidup saudara, maka saudara akan dibawa dalam satu dimensi. Terobosan ilahi akan terjadi dalam hidupmu. Dan kau akan melihat bagaimana kasih karunia akan membuka pintu ketidakmungkinan menjadi yang mungkin. Anda akan mengalami kebaikan Tuhan, Anda akan hidup dalam kasih Tuhan, dan perkenan Tuhan akan Anda alami. Maka mari kita mempersiapkan diri menyambut Natal dengan percaya bahwa ada perkenan Tuhan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa biar firman Tuhan akan terimpartasi dalam hidup kita semua. Mari bersama duduk kepala bersama dengan saya. Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, bahwa perkenananmu masih nyata hari-hari ini. Ketika dunia dalam kegelapan karena keadaan yang sedang terjadi, perekonomian yang lesu, pekerjaan yang sulit, PHK terjadi di banyak daerah. Tapi kami tahu bahwa kasih karunia-Mu selalu lebih besar dari persoalan yang kami hadapi. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, hidup dalam kasih karunia Tuhan, sehingga apa yang tak mungkin akan Tuhan buka menjadi mungkin dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah bagi jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kita semua diberikan kekuatan bahwa kasih karunia Tuhan sudah nyata buat kita hari ini, besok, minggu depan, sampai kapanpun. Kasih karunia Tuhan nyata buat kita, sehingga kita nggak perlu khawatir lagi akan hari esok, kita nggak perlu khawatir lagi akan hari masa depan kita, karena pertolongan Tuhan sudah nyata buat kita semua. Puji Tuhan, kita berkat Tuhan berkati kita semua yang di sini maupun yang di rumah. Dan kami sampaikan beberapa warta yang perlu kami sampaikan buat Bapak Ibu yang di rumah yang rindu mengetahui update dari gereja. Yang pertama, bahwa persembahan hari Sabat hari Minggu ini bisa Bapak Ibu sampaikan seperti di live streaming seperti biasa, bahwa kita bisa persembahan setelah transfer ke rekening gereja di BRI yang bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor atau layar handphone Bapak Ibu di rumah, maupun juga QR code yang juga bisa tersedia. Dan yang kedua, kami sampaikan bahwa untuk sementara semua aktivitas dan kegiatan di gereja ditiadakan mulai hari ini, hari Minggu tanggal 20 Desember sampai dengan hari Senin depan tanggal 28 Desember 2020. Untuk itu ibadah raya hari Minggu tanggal hari ini tanggal 20 dan juga minggu depan tanggal 27 Desember tahun 2020 sementara ditiadakan. Kita akan tetap ibadah tidak secara tatap muka di gereja, tapi ibadah live streaming hari ini dan juga minggu depan tanggal 27 Desember 2020, dan ibadah tatap muka
akan kembali diadakan nanti pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021. Tuhan berkati kita semuanya. Dan untuk itu juga bahwa persekutuan doa, baik doa pagi dan doa malam, sementara ditiadakan jadwalnya dan berdoa di rumah masing-masing. Dan khusus untuk ibadah raya Natal yang rencananya akan dilaksanakan nanti pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, diundur nanti pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Dan kami juga perlu sampaikan, selalu ikuti dan patuhi protokol kesehatan, dan mari kita peduli akan kesehatan diri sendiri dan orang lain. Dan tidak lupa kita juga terus akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, sehingga segala problema yang ada, baik pandemi COVID-19 bisa segera dilalui, dan kesatuan bangsa juga tetap terjaga. Dan ikuti juga nanti pengumuman-pengumuman resmi dari sekretariat gereja melalui WA maupun juga melalui sarana medsos yang lain. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya, dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup dengan doa. Nanti Bapak Sadra akan mendoakan buat kita semua yang berulang tahun. Silakan nanti berdiri di rumah atau dimanapun kalian berada, dan juga sekalian doa sahabat buat bangsa negara yang sakit dan juga jemaat yang sakit, dan doa berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati. Bagi saudaraku yang dalam pekan ini berulang tahun, mari saudara bisa berdiri di rumah, dan saya akan berdoa buat kita semua. Mari bersama-sama kita tunduk kepala. Kami bersyukur ya Bapa, karena kejadian kami begitu ajaib. Engkau membentuk kami dalam kemuliaan-Mu serupa dengan gambaran-Mu. Maka saat ini Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang dalam pekan ini berulang tahun. Kami berdoa kiranya kasih karunia-Mu boleh melimpah dalam hidup mereka, dan perkenan Tuhan akan turun dalam hidup mereka, menjadikan mereka sebagai alat-Mu, jadi berkat dimanapun Engkau tempatkan anak-anak-Mu ini, membawa kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan, mereka yang sakit lanjut usia. Tuhan, Engkau memberkati dengan iman, untuk semakin percaya bahwa kuasa Tuhan selalu lebih besar dari setiap penyakit kelemahan yang mereka alami. Anak-anak Tuhan, kami menyerahkan kepadamu, sehingga dalam kasih karunia-Mu mereka beroleh kekuatan yang baru, boleh mujizat. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan, Kau memulihkan bangsa kami. Kasih karunia-Mu nyata bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami mengalami perkenan Tuhan. Bangsa kami dipulihkan. Para pemimpin bangsa kami pun Tuhan berikan hikmat untuk mereka mengatur dan memimpin pemerintahan menjadi bangsa yang kuat, tercipta persatuan dan kesatuan. Kami berdoa untuk pihak-pihak yang Tuhan berusaha merongrong ataupun menimbulkan hal-hal yang negatif, yang berusaha untuk membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi luntur. Tuhan, Kau bertindak, dan kesatuan tetap terjaga di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Juga kerinduan kami, program gereja-Mu untuk membeli tanah di sebelah selatan dan timur gereja-Mu. Kami berdoa berkat-Mu melimpah, perkenan-Mu nyata, sehingga tanah ini boleh terbeli untuk kami membuka bidang-bidang pelayanan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming ini. Engkau mengasihi mereka, Engkau memberkati mereka, kasih karunia-Mu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Ya, kiranya damai sejahtera-Mu ada atas mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih-Nya, sehingga berkat dan damai sejahtera, kasih karunia boleh melimpah dalam hidupmu. Di dalam kasih Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Allah mengangkat kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin.